Langsung saya dirangkul kiri kanan, saya diajak bangun tuh, bangun. Keadaan duduk begini, saya melihat tubuh saya lagi sila duduk begini sambil berzikir. Saya sempat waktu itu kehausan, Yud. Nah, kehausan, terus dalam hati saya ingin minum susu biar seger gitu kan. Itu air mengalir itu yang tadinya putih, yang kelihatan batu-batunya itu terlihat berubah jadi putih, Yud. Posisinya itu semacam kayak akar pohon cuma nancip, gede di ujung, kecil di bawah. Itu nancep, Yud, dari mulut sampai pantatnya. Itu berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang bernama Kang Ronald ya. Nah, Kang Ronald ini katanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, ia memiliki cerita dari sedikit perjalanan hidupnya ya. Dan ini mungkin cerita dari Kang Ronald ini yang berhubungan dengan fenomena mati suri ya. Cuman yang bikin gue uniknya dan bikin gue sedikit takjub ya, Kang Ronald ini mengalami mati suri saat ia sedang sujud syukur. Nah, untuk cerita lengkapnya ada, dan teman-teman semua juga pasti penasaran dengan ceritanya. Langsung aja kita dengar ceritanya dari Kang Ronald. Silakan, mangga Kang, bercerita. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Kang Yuda dan di misteri kita. Alhamdulillah ini kisah nyata dalam hidup saya. Dulu kala tahun terjadi sekitar tahun 2001 ya. Setelah menikah dan beberapa bulan kemudian istri saya mengandung. Dan di situ alhamdulillah saya tidak pernah luput dari meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, di situ pula saat istri saya mengandung anak pertama saya tidak luput dari namanya baca Yasin habis sholat maghrib ya, pada maghrib. Dari situ saya itu mendawamkan selalu baca Yasin setelah maghrib, lalu setelah itu bermanja-manja dengan istri dan mengelus-ngelus perutnya, mendoakan semoga jadi anak soleh dan pintar gitu. Ya alhamdulillah setiap hari saya lakukan selama 9 bulan. Nah, di situ sejak kelahiran anak pertama saya menyaksikan lahirnya, saya melihat kekuasaan Allah, keesaan Allah. Begitu ajaibnya seorang perempuan bisa melahirkan. Subhanallah, luar biasa. Saya menyaksikannya hingga proses selesai. Nah, suatu waktu, suatu malam saya menjalani sholat syukur. Sujud syukur pada Allah terjadi pada sekitar 3 hari setelah istri saya melahirkan. Betapa bahagia dan bangganya menjadi seorang ayah. Alhamdulillah. Nah, di situ saya sujud syukur terjadi pada jam 10 malam ya. Setelah saya ngaji, setelah saya sholat isya dan saya jalankan. Dan waktu saya berzikir ya, setelah saya bersujud syukur, saya menangis sejadi-jadinya karena terharu. Allah menciptakan makhluknya begitu sempurna. Saya menangis bersujud syukur. Saking asiknya wirid, itu di samping saya Yud, datang dari atas ke bawah. Dan lalu dia berkata, kamu sudah waktunya. Entah kenapa saya spontan langsung bilang begini, Yud, saya siap. Walaupun saya meninggalkan istri saya dan meninggalkan anak saya yang baru lahir, saya siap. Ya nggak tahu itu siapnya bagaimana, tapi saya melihat itu sosok dua orang gitu ya, berjubah putih segini. Ini segini, kerudungan segini. Cuma mukanya nggak kelihatan. Kerudung begini, gede. Sejajar 2 makhluk itu, terus berjubah putih,
Putihnya itu seperti gambar Casper, putih agak kebiru-biruan. Ada aura biru di samping-sampingnya. Oke. Ada cahaya gitu kan, warna putih. Saya dirangkul Yud, kiri kanan. Saya nggak tahu itu siapa. Pikiran saya juga nggak macam-macam. Jadi merasa batin, hati, pikiran itu merasa tenang, lega. Setelah terisak-isak menangis karena bersyukurnya kepada Allah. Langsung saya dirangkul kiri kanan. Saya diajak bangun. Keadaan duduk begini, saya melihat tubuh saya lagi sila duduk begini sambil berzikir. Saya perlahan-lahan naik ke atas. Saya melihat, saya sambil dirangkul di bawah, saya melihat ke bawah. Jadi perasaan tuh tenang aja gitu, tenang, damai, hati tenang. Walaupun tahu di bawah tuh ada tubuhnya lagi sedang sila. Iya. Gitu. Saya terus melihat semacam di kegelapan, cuman ada bayang-bayang putih gitu. Entah terus ke atas, entah ke langit. Entah langit berapa gitu kan. Ada tahapannya kan langit ya. Nah, saya pas ketemu di suatu tujuan, melihat seperti orang berdemo. Jadi berdemonya itu kayak di suatu lapangan luas, banyak orang di situ. Cuman agak merah warnanya, terus rata-rata sih merah. Apanya tuh? Orang-orangnya gitu. Terus saya udah seperti di suatu lapangan gitu Yud. Pas saya sampai di situ masih dirangkul kedua yang berjubah putih itu. Saya berjalan. Jadi lapangan nih, saya seperti dikasih jalan nih, begini, ya kan? Nah, ada barisan tuh sepanjang dari saya datang sampai ke ujung sana itu. Saya berjalan, diapit kedua yang baju putih ini, kiri kanan, saya berjalan. Jadi mereka tuh menyebar, begini, kayak di tengah lapang gitu ya. Dia menyebar begini, nah terus ini kiri kanan seperti ada batasan. Nah saya berjalan itu, saya dijamah. Hai, sini kamu nggak pantas masuk ke dalam situ. Begitu Yud. Saya dipanggil gitu ya? Terus siapa nih gitu kan. Pas saya lihat kok jelek banget mukanya, kulitnya warna merah tapi jelek gitu ya, hancur. Sebagian ada yang banyak darahnya, terus sebagian lagi semacam banyak seperti tubuh manusia tapi wajahnya kebanyakan seperti kerbau gitu, moncong gitu, tapi kulitnya kulit manusia tapi bentuknya aneh-aneh gitu. Itu hampir semuanya aneh. Ya nggak ada sih wajah-wajah manusia, nggak ada. Semuanya kelihatan itu seperti makhluk-makhluk binatang gitu. Binatang. Ada babi segala macam tuh. Ada yang bertanduk. Cuman tubuhnya tetap manusia. Tubuhnya manusia gitu. Tapi semacam dia nggak berbaju tapi berlumuran merah-merah gitu. Nggak tahu itu darah atau apa gitu. Tapi warnanya merah gitu. Kayak habis kebakar begitu. Itu sepanjang jalan semacam lorong begini. Ya kayak presiden dikawal sama ajudan, dikasih lewat, banyak yang lihat nih gitu kiri kanan. Berjalan terus banyak yang begini-begini. Nggak bisa dipegang atau diambil. Sempat mau diginiin muka nggak kena gitu. Karena di situ ada kayak ada batasan tapi masih diapit gitu. Gitu kan. Sini kamu teman saya, nggak pantas kamu masuk ke situ gitu. Wah, begini-begini. Berjalan tuh sampai di suatu ujungnya ini melihat gerbang subhanallah itu Yud besar, ukuran manusia 10 kali lipat lah. 10 kali lipatnya ukuran manusia. Tinggi. Memang waktu jalan itu kelihatan gerbangnya mulai mendekat digembok. Ada engselnya. Gemboknya kayak mobil.
Wow. Ukuran mobil. Mobil itu kan 1 meter lebarnya. Panjangnya itu 2 meter atau 3 meter lah. Besar, tapi bener-bener gembok. Bentuknya gembok. Gembok bentuknya. Ukurannya besar. Pagarnya pun besar-besar lah segini. Besinya itu cuma menjulang tinggi. Kayak pilar-pilar gitu ya. Ada ukirannya juga. Gitu, ada ukirannya. Tapi ngeliatnya sih beginilah nih. Gerbangnya begini. Jadi ya pas terbuka itu begitu tuh. Ke belakang. Iya, ke belakang, pas masuk ke belakang. Tapi waktu itu saya itu melihat nggak semua dibuka begini. Jadi cuman separuh gitu tuh. Separuh begini. Nah, jadi saya nyelip masuk. Dia bilang apa itu? Apa tuh? Yang membawa saya ke kiri kanan. Silakan kamu masuk Firdaus. Firdaus itu kan surga ya? Surga. Yang saya tahu begitu Yud, surga. Surga. Nah terus pas masuk, dia nggak ikut nih. Yang kedua baju putih ini nggak ikut. Dia di luar, entah kemana dia pergi nggak tahu. Saya masuk sendiri, ditutup lagi tuh gerbangnya, prak dikunci. Yang dua putih ya apa? Yang orang dua yang putih ini dia nggak megang kunci, taunya pintu terbuka aja. Memang kelihatan sih gembok. Pintu tertutup. Yang tadi nih yang di luar nih, yang orang banyak itu. Ini pagar nih. Dia begini tangannya. Hei, sini kamu. Kamu nggak pantas masuk ke situ. Kamu teman aku. Begitu Yud. Masih ada ya di situ ya? Masih ada dia. Gitu. Jadi semacam dia ingin masuk ke situ cuman nggak bisa gitu. Oke. Luas seperti padang gitu, seperti lapangan. Saya nggak mikirin mereka. Ya disuruh masuk ya masuk aja. Pas saya masuk itu pertama melihat, subhanallah, indah Yud, indah. Tamannya indah sekali, sunyi, dibarengi dengan hati yang sangat tenang. Saya berjalan Yud di taman itu ya, berjalan. Lalu saya melihat sungai indah dengan gemericikan air ya, kecil gitu. Terus saya sempat waktu itu kehausan Yud. Nah kehausan, terus dalam hati saya ingin minum susu biar segar gitu kan. Itu air mengalir itu yang tadinya putih, yang kelihatan batu-batunya itu terlihat, dan banyak yang di situ yang terlihat di dalam air itu berubah jadi putih Yud. Jadi warna putih mengalir, tapi tidak saya minum. Saya cuma melihat terharu, kok berubah. Saya cuma bilang pengen susu itu. Dengan ketakjuban itu, lalu saya tidak jadi meminumnya. Saya melangkah melewati pinggiran sungai itu. Terus ada sungai, ada batu 2 di atasnya. Saya loncati batu itu, lalu menyeberangi sungai itu Yud. Oke. Menyeberangi sungai itu, saya berjalan lagi melihat benar-benar nggak ada di dunia. Apa itu? Saya melihat buah itu warna merah, tapi buahnya di bawah, akarnya di atas. Pohon itu Yud. Akar di atas? Akarnya di atas. Jadi tumbuhnya terbalik gitu? Terbalik tumbuhnya. Wow. Udah gitu buahnya itu bergelantungan. Tuh. Jadi seolah-olah kayak tinggal ambil doang gitu ya? Tinggal ambil aja, petik begini. Orang deket kok, nggak jauh begini kok. Saya bukannya inginkan itu. Saya malah terharu itu. Kok begini gitu, nggak ada di dunia. Indah gitu. Ya. Itu semua pohon begitu Yud. Semua pohon semua ada pohon. buahnya. Ada warna merah, ada warna hijau. Saya berjalan Yud, melihat keindahan pohon itu dan taman itu. Entah saya sampai di mana, saking takjubnya, terharunya, keanehannya, saya berjalan. Nah,
masih dalam keadaan taman, saya itu melihat banyak orang telanjang. Banyak orang telanjang tapi bercampuran darah. Itu masih di lokasi tersebut? Di lokasi tersebut. Tapi setelah jauh perjalanan ya, ini beda sosoknya dengan yang tadi di luar pagar. Kalau ini muka manusia, ada rambutnya, ada ya kemaluannya, kelihatan semua, ininya semua. Anehnya, ada yang mati tercekik, lidahnya keluar. Dia bergelantungan, tapi kaki di atas, tambangnya di bawah. Jadi gimana ngebayanginnya? Kayak soalnya tuh dia kayak digantung gitu ya? Saya semacam kaki digantung, rambutnya ke bawah, tapi lidahnya ke bawah. Tapi yang diikat leher, bukan kaki. Gitu, bayangannya seperti itu. Oke. Tambangnya ada di bawah gitu. Serba terbalik dengan dunia. Cara bunuh dirinya, seperti itu gambarannya. Itu teranjang. Saya berjalan lagi, melihat saya sebelah sana, beda lagi. Ada mati orang di posisinya itu semacam kayak akar pohon, cuman lancip. Gede di ujung, kecil di bawah. Itu nancep yuk, dari mulut sampai pantatnya. Astagfirullahaladzim. Itu berlumuran darah. Oke. Cuman waktu itu saya nggak dengar teriakan orang minta tolong, enggak. Cuman dia semacam kayak patung aja gitu yuk. Diperlihatkannya seperti itu diperlihatkannya. Gitu terus ya jalan lagi ke sini, tusuk dari sini ke sini tembus. Pokoknya berceceran darah, tapi manusia. Itu. Terus beda ya kalau di cerita di neraka itu kan langsung dibakar, dihidupin lagi, dibakar, dihidupin lagi kan. Sampai Allah mengampuninya dan habis masa dosa dia, baru diangkat ke surga. Nah, dalam Al-Quran ada gitu kan. Ya. Semua orang muslim. Nah, saya melihat di sisi ini begini, ada yang tertusuk kupingnya, ada yang ditusuk mulutnya, ada yang digantung lehernya, ada yang ditusuk ininya, sampai ada yang ditusuk kemaluannya. Oke. Nah, cerita dari situ langsung saya merasa ketakutan yuk. Merasa ketakutan dan saya kaget. Selalu waktu itu saya bilang, Astagfirullahaladzim, 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 saya nyebut begitu yuk. Lalu saya terbangun di atas sejadah. Nggak lama dari kejadian tersebut, saya akan bangun. Sadarkan diri. Terbangun. Dan terbangunnya itu, saya seperti orang linglung. Ini di mana? Bukannya tadi di alam sana. Terus saya lihat anak saya lagi tidur sama istri. Langsung saya peluk. Langsung saya peluk. Saya menangis sejadi-jadinya. Ternyata tadi itu saya pergi ke alam sana. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan saya hidup yuk. Seandainya saya tidak kembali, entah saya itu ada di surga atau di tempat yang orang mati dibunuh itu. Alhamdulillah, saya masih diizinkan tinggal di dunia ini. Saya menangis sejadi-jadinya memeluk anak saya. Lalu istri saya kaget. Kenapa, ada apa? Saya bercerita pada istrinya. Saya diajak dengan yang berjubah putih ke suatu alam yang dibilang itu Firdaus. Taman Firdaus. Istri saya pun menangis setelah mendengar itu yuk. Menangis sejadi-jadinya. Itu yang saya alami. Oke.
Berarti yang Kang Ronald ini alami, ini menurut saya pribadi cukup menarik sih Kang ya. Karena ini mungkin juga apa ya, Akang tuh diperlihatkan gitu ya. Mungkin kan konon katanya kan kalau menurut agama kan surga dan neraka belum dibuka gitu kan. Mungkin kita sebagai manusia ditunjukkan kali Kang ya. Iya. Tunjukkan nih gambaran surga seperti ini, Iya. gambaran neraka seperti ini gitu ya. Kalau kamu masuk ke dalam seperti ini, masuk neraka jahanam seperti ini. Mungkin seperti itu Kang ya. Oke. Nah, kan biasanya orang-orang yang meninggal atau mohon maaf ya, mati suri ini. Itu biasanya kan setelah dia dihidupkan kembali ya, walau alam. Menurut yang saya dengar dan saya sering lihat di beberapa video gitu, itu memang katanya sering ada ini Kang ya, apa namanya, kelebihan atau mohon maaf, sesuatu yang menurut awalnya nggak punya atau nggak bisa jadi bisa. Nah itu Akang merasakan nggak setelah kejadian mati suri itu? Menurut pengalaman Akang aja sih gitu. Setelah kejadian-kejadian itu memang sih ada banyak kejanggalan, terutama dari hati, niatan. Apa yang saya niatkan, apa yang saya utarakan itu terjadi. Gitu. Semacam dulu saya pernah ngalamin gini. Pulang kerja ya kan, dulu kan belum punya motor ya. Naik angkot. Kan jauh dari tempat kerjaan ke naik angkot itu. Terus saya dalam niatan, dalam hati. Enak nih naik angkot, duduk di depan bareng supir sambil merokok dan ngobrol gitu kan. Nah pas sampai di pinggir jalan nyetopin angkot, terjadi di belakang penuh, di depan kosong. Oh gitu. Iya. Kayak sudah dipersiapkan gitu ya. Iya. Naik saya di depan, saya nggak mikir itu, cuman mikir niat gitu. Terus sering waktu berjalan, dalam hati lagi selalu benar gitu. Saya cuma menemukan itu aja, Yud. Oh, jadi kayak ada feeling gitu ya? Nah terus dalam hati selalu semacam enak nih makan ketoprak gitu kan. Tiba-tiba teman ada yang ngasih ketoprak? Iya, bawa bungkusan ketoprak. Lalu dalam hati, subhanallah, belum berapa menit Allah udah ngasih. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kayak ada feeling, cuman feeling itu benar terjadi. Iya. Dan sampai saat ini pun kita baru ketemu 3 kali ya. 3 kali. 3 kali. Jadi begini Yud, saya menceritakan ini pengalaman saya pribadi. Sebenarnya saya nggak ngomong sama siapapun saya nggak ngomong, kecuali sama istri. Karena apa? Ini pribadi banget buat saya, gitu kan? Benar. Pribadi banget. Ya kalau saya bicara pun takutnya orang yang nggak ngerti, takutnya salah tafsir. Benar. Gitu kan? Salah mengartikan. Makanya cukup saya dan Allah yang tahu. Setuju. Berikut istri. Istri. Dan sekarang misteri kita dan misteri teman-temannya. Dan karena jujur aja Kang Ronald ini ya, tadi saya awalnya memang tidak ingin bercerita ya gitu kan. Cuman ayo Kang gitu, kita bercerita karena ini di balik cerita Kang ini kan, tadi saya juga sudah menyimak sebelum ini. Itu banyak pesan sebenarnya Kang ya. Iya. Banyak pesan dan juga mungkin buat teman-teman di rumah itu apa ya, bisa dijadikan pembelajaran gitu loh. Sebentar. Sebelum ini saya bercerita ke Yuda, beberapa hari kemarin dalam hati saya begini, nanti kisah kamu itu bakal diceritain di misteri kita. Oh gitu? Iya. Wow, luar biasa. Feelingnya tepat sekali ya. Ya alhamdulillah. Ya dengan izin Allah ya. Iya. Ini semua terjadi. Semua terjadi. Yuda juga nggak ngerti kan, nggak tahu kan? Nggak tahu awalnya. Taunya ketemu beberapa kali. Saya cuma orang biasa. Kan? Iya benar, setuju. Iya. Nah, tadi lumayan menakjubkan juga ya cerita dari Kang Ronald, yang dimana tadi Kang Ronald juga bercerita mengenai pengalaman pribadinya gitu kan, dan alhamdulillah mungkin ya pengalaman ini juga bisa jadi
pembelajaran untuk kita semua. Nah, biasa gini Kang, di akhir video kan ada pesan-pesan gitu Kang untuk penonton semua gitu kan, dari pengalaman si pencerita atau si narasumber. Silakan Kang, ada pesan apa nih buat teman-teman semua? Jadi pesan saya, teruslah mendekati kepada Allah. Karena hidup kita itu tidak lama. Di dunia ini kita hanya sementara. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Teruslah pupuk, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya amal ibadahmu. Karena kewajiban-kewajiban itu apabila dijalankan, hukumnya wajib, harus. Kalau tidak mendapatkan dosa. Karena sisa Allah sangat pedih. Dan itu benar-benar nyata. Umur kita tidak lama di dunia ini. Awali harimu dengan niat. Niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Karena semua gerak-gerik kita dilihat oleh Allah dan dicatat oleh kedua malaikat. Gitu aja dari saya. Oke, luar biasa. Ya. Luar biasa pesan dari Kang Ronald ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua gitu kan dari pesannya tadi gitu kan, dan bisa dijadikan pembelajaran ya Kang ya untuk Kang semua, karena semata-mata kita itu hidup ya, terutama untuk semua agama ya, hanya untuk beribadah gitu kan, dan kita ini di dunia hanya ibaratnya numpang atau ngontrak gitu kan ya, maka dari itu hanya sementara ya. Dan ngomong-ngomong ya, buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Kang Ronald ini gitu, nanti bisa saksikan atau bisa nonton ya di channel apa Kang? Dokmis. Dokumentasi mistis. Dokumentasi mistis. Nah, saya salah satu dari timnya. Oke, Kang Ronald ini sebagai tim dari channel YouTube Dokmis, Dokumentasi Mistis ya. Langsung aja yuk ke channelnya, jangan lupa di subscribe juga ya. Kita saling dukung gitu kan, kita saling support antar sama channel dan netizen ya. Pokoknya kita saling support ya. Dan buat teman-teman semua, tetap ya ambil hikmahnya, ya ambil positifnya dari tayangan ini, buang negatifnya ya, dan tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita. Oke, hatur nuhun Kang. Terima kasih.